Aku harus keluar dari istana hari ini. Pangeran Yin, pangeran kelima. Pergi. Bagus. C. Salam yang mulia. Biru adalah kerahmu, rindu adalah hatiku. Meski aku tak bisa menemuimu, mengapa kau tak mengirim surat? Biru adalah kerahmu, rindu adalah hatiku. Meski aku tak bisa menemuimu, tak bisakah kau menemuiku? C. Ada apa dengan tanganmu? Aku menyesal tak bisa memakai perlengkapan berkuda dan berkuda bersama yang mulia waktu itu. Dengan bantuan kakakku, aku sudah belajar cara berkuda. Lain kali kau pergi berburu, aku bisa berkuda bersamamu. C. Aku tak bermaksud menyombong, tapi kota Shangjing punya 3 harta. Pertama adalah banyaknya dupa di kuil Wanfuo, kuil 10.000 Buddha. Salah satunya adalah wanita cantik dari Ming Yufang. Yang terakhir adalah anggur di Miluo Wineriku. Para pedagang dari negara barat ingin memiliki anggur-anggurku. Oke, kita akan ke sini untuk anggur mulai sekarang. Bersulang. Tuan Gao, Shin Putra Ketega Perdana Menteri Gao. Miluo, ambilkan anggurnya. Tuan Gao. Jika aku tak melihat Mingyu lain, kali aku akan membuatmu bangkrut. Tolong tenang. Tuan Tenong Dan Menama Anggur. Aku akan mentrik termu anggur. Aku tak mau anggur. Aku mau Mingyu. Tuan Gao. Anggurnya. Mingyu itu terlalu sombong. Jangan marah. Bagaimana dengan biaya anggurnya? Catat saja di rekening. Hati-hati saat pergi. Kenapa kau keluar? Apa yang terjadi di sana? Seperti ini setiap hari. Saat Tuan Gao tak bisa melihat Nona Mingyu, dia melampiaskan amarahnya pada orang lain. Sudah larut, kami akan pergi. Tak apa, sudah waktunya aku tutup juga. Pastikan sering datang. Anggur di sini enak dan kau cantik. Aku pasti akan sering datang. Terima kasih atas bisnis Anda. Saya pergi. Miluo, nama saya Xiao Feng. Xiao Feng. Putra kedua saya, Adipati Xuande. Setia, hormat, dan berbakti. Penuh kasih sayang dan altruistik. Terdidik dengan baik, berpengetahuan luas dan sopan.
Sekarang saya menetapkannya sebagai putra mahkota untuk tinggal di Istana Timur. Demikianlah keputusan. Terima kasih atas kebaikan yang mulia. Saya juga memerintahkan bahwa semua departemen untuk mempersiapkan pernikahan antara putra mahkota dan putri ke-9 dalam 100 hari dari sekarang. Terima kasih yang mulia. Wanita perlu memiliki 4 kualifikasi. 1. Kebajikan wanita. 2. Kata-kata wanita. 3. Sikap wanita. 4. Pekerjaan wanita. Pekerjaan wanita. Pekerjaan wanita. Kata-kata wanita tidak. Kata-kata wanita tidak perlu cerdas atau tajam. Tidak perlu cerdas atau tajam. Putri Anda telah menghafal perintah wanita selama sebulan tetapi masih belum bisa mengingat semuanya. Saya tidak berguna, saya akan mengajukan pengunduran diri kepada Nenek Permaisuri. Mari kita cari pejabat wanita lain sebagai guru Anda. Tolong jangan Fang Xiangyi, tolong jangan pergi. Nenek berkata Anda adalah pejabat teratas di Biro Etiket. Jika Anda berhenti tidak ada orang lain yang mau mengajar saya. Ini kesalahan saya minta maaf kepada Anda. Mulai sekarang saya akan bekerja lebih keras. Apakah itu baik? Jangan marah, itu akan merusak kesehatan Anda. Minumlah teh dan tenanglah. Apa yang salah Fang Xiangyi? Ini cuka. Ini. Beraninya kamu mengerjai saya. Saya akan memukulmu. Tidak. Tenang Fang Xiangyi. Tenang. Jangan marah dan merusak kesehatan Anda. Putri ke-9 silakan bergerak. Biarkan saya menghukum gadis yang tidak sopan ini. Kemarilah. Jangan marah Fang Xiangyi. Fang Xiangyi, jangan merusak kesehatan Anda. Bergerak. Yang mulia. Putri, ini kesalahan saya. Semua ini kesalahan saya. Aku akan pergi memanggil dokter kerajaan sekarang. Putri Kaisar telah mengangkat Pangeran Xuande sebagai putra mahkota. 100 hari lagi Yang Mulia akan menjadi putri mahkota. Apa? Selamat Yang Mulia, Pangeran Xuande telah menjadi putra mahkota. Perkawinan akan dilaksanakan 100 hari lagi. Selamat Yang Mulia, Anda akan segera menikah. Sangat mendesak bagi Anda untuk mempelajari semua aturan etiket. Benar, kita tidak boleh melewatkan apapun untuk pernikahan. Katakan padaku. Apakah aku benar-benar harus menikahi Pangeran Xuande? Aku hanya pernah melihatnya 2 kali. Dia sebenarnya tampak baik dan penuh perhatian. Tapi aku tidak merasa nyaman setiap kali bersamanya, seperti aturan kerajaan yang ketat dan tidak fleksibel itu. Dengan tipe orang seperti ini, aku harus menghabiskan sisa hidupku. Aku juga rindu rumah. Tapi aku tidak bisa pergi. Aku punya ibu dan ayah, saudara laki-laki dan perempuan serta warga negara barat. Aku di sini untuk menikah. Jadi aku harus mempelajari aturan yang tidak aku sukai dan menikahi seseorang yang tidak aku sukai. Aku tidak seperti diriku lagi. Kenapa kamu menangis lagi? Oke, kita tidak akan membicarakannya lagi. Ayo kita cari Miluo dan mabuk-mabukan.
Semua pakaian ada padamu kan? Bagus. Ayo pergi. Yang Mulia, Kenapa Anda di sini larut malam begini? Nenek Buyut Ratu menyuruhku membawakan Yang Mulia beberapa camilan. Sampaikan terima kasihku pada Nenek Buyut. Yong Niang. Aku juga ingin mengingatkan Yang Mulia bahwa ada pencuri di istana, jadi semua orang harus mematuhi jam malam. Jangan keluar atau membiarkan orang asing masuk. Pencuri? Ya, para penjaga mengatakan mereka melihat bayangan putih di atap. Tapi mereka tidak menangkapnya, kemungkinan besar itu pencuri. Jika itu seorang pembunuh, Yang Mulia harus lebih berhati-hati. Terima kasih atas peringatannya. Aku akan pergi sekarang. Pergilah dengan selamat. Yang Mulia, pernikahan Anda akan segera berlangsung. Istana tidak tenang. Anda seharusnya tidak kabur lagi. Aku mengerti Yong Niang. Kalau begitu jangan terlalu lelah, istirahatlah lebih awal Yang Mulia. Baik, kamu juga. Sepertinya kita tidak bisa keluar dalam waktu dekat. Pencuri! Xiao Feng. Xiao Feng. Aku tahu kamu masih marah padaku. Kamu bisa membenciku atau berteriak padaku, tapi kamu tidak bisa tinggal di sini. Kamu tidak boleh mengorbankan kebahagiaanmu dan menikahi seseorang yang tidak kamu cintai. Lawan dia. Prajurit, ada pembunuh. Dia ada di sana. Cepat. Di sana. Pergi cari. Dia baru saja di sini. Dia di mana? Telusuri area ini. Yah. Dia di mana?
Kita tidak sampai di sini lebih cepat, semoga putri ke-9 tidak terpengaruh. Jenderal PI, apakah kamu menemukannya? Jenderal Putri ke-9 bilang pembunuhnya ada di dalam. Aku masuk dengan pasukanku. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana, dia pasti melompat keluar dari jendela. Jenderal Pei, Apakah Putri ke-9 melihat wajahnya? dia bilang tidak melihat dengan jelas. Cari dengan teliti ya. Yong Niang, tolong tunjukkan jalannya. Buka, kami sedang mencari pembunuh. Keluarlah. Kami sedang mencari pembunuh. Pergi keluar. Keluar, kami perlu mencari. Jenderal Pei, ini adalah kamar pelayan pribadi Putri ke-9 Ahdu. Ahdu tidak bisa bicara, tapi dia datang bersama Putri ke-9 dari negara barat. Dia bisa memiliki kamar pribadi. Tidak perlu mencari. Bising sekali, dia mungkin sudah pergi. Pergi cari di tempat lain. Ya. Ahdu sudah aman, sekarang kamu bisa tidur. Ahdu. Apa yang terjadi selama beberapa bulan terakhir? Apa yang terjadi dengan Xiao Feng? Kenapa dia tidak mengenaliku? Kenapa kamu ada di sini di kerajaan Li? Kenapa dia setuju dengan pernikahan aliansi? Apa yang sebenarnya terjadi? Suaramu. Siapa yang melakukan ini padamu? Menteri Gao memang licik. Dia muncul untuk menenangkan Yang Mulia. Tapi dia sebenarnya mendorong putra mahkota ke tebing yang berbahaya. Apa maksudmu? Untuk bermain catur dengan baik, kamu tidak bisa hanya memperhatikan bidakmu sendiri. Kamu juga harus mengamati setiap gerakan lawan. Ini satu-satunya cara untuk menjalankan strategi, untuk mengendalikan seluruh permainan. Jika kamu tidak ingin menjadi bidak orang lain, ini saatnya untuk memulai langkah ofensifmu. Kamu ingin aku mendekati Menteri Gao? Menteri Gao tidak akan duduk diam melihat putra mahkota memperkuat kekuatannya. Sekarang ini kamu adalah bidak yang paling mampu dan berguna baginya. Kekuatanmu juga tidak cukup kuat. Dan juga membutuhkan dukungannya untuk memenangkan kursi putra mahkota. Tuan Jenderal Pei meminta untuk bertemu denganmu. Suruh dia masuk. Pangeran kelima Tuan Chai. Baru saja seorang penyusup masuk ke istana dan mengganggu Ibu Suri Agung dan Yang Mulia. Aku pikir Gu Jian mungkin telah kembali. Sepupuku. Jika benar sepupu, mengapa dia tidak datang ke sini dulu untuk menemui Tuan Chai, tapi malah pergi ke istana? Mungkin dia tidak tahu di mana Tuan Chai berada. Dia juga tidak tahu bahwa kamu telah pindah dari istana setelah menjadi adipati. Itu sebabnya dia nekat masuk ke istana. Baiklah, cari tahu di mana dia berada, beritahu aku segera jika kamu mendengar sesuatu. Ya. Pangeran kedua. Pangeran kedua. Aku harus kembali ke istana, jadi aku tidak akan mengantarmu kembali. Silakan.
Aku datang kepadamu untuk satu hal. Apa yang terjadi setelah aku jatuh dari tebing? Putri ke-9 melompat ke Sungai Lupa untuk melarikan diri dari Pangeran ke-5. Pangeran ke-5 melompat ke dalamnya setelahnya. Setelah itu semua yang mereka alami dan terlibat satu sama lain. Semuanya terlupakan. Adapun Ahdu itu pilihannya sendiri. Sungai Lupa dapat menghapus semua perasaan. Tidak heran dia telah melupakan aku. Sekarang kamu kembali, mengapa kamu tidak pergi menemui Tuan Chai? Aku tidak ingin bertemu siapapun sekarang. Aku juga tidak ingin kamu memberitahu orang lain tentang aku. Kamu tinggal di mana sekarang? Li Chengin tidak sehebat itu. Dia tidak akan menerima jabatan tinggi. Dia menolak wewenang militer. Dia tinggal demi seorang wanita, dan bahkan ingin menerbitkan buku. Dia seperti lumpur yang tidak bisa digunakan untuk membangun tembok. Pangeran ke-5 tidak sesederhana itu. Dia mundur untuk bersiap maju. Kekuasaan militer bisa dicabut kapan saja. Setelah dia meninggalkan ibu kota, dia tidak akan pernah bisa kembali. Jika dia menerima pengangkatan sebagai Markuis Senbei hari ini, aku akan merasa tenang. Tapi sekarang dia menolaknya. Aku harus bersiap melawannya. Bagaimana Li Chengyi bisa memiliki pikiran strategis seperti itu? Dia tidak terlihat terlalu kompetitif bagiku. Jangan lupa dia mendapat banyak pujian karena pertempuran di Danci. Perintahkan orang untuk memantau manornya, mari kita lihat apa yang sebenarnya dia rencanakan. Putri mahkota, kemana kamu pergi? Putri. Yongyang, kami tidak sedang melarikan diri dari istana. Kami hanya berjalan-jalan dan tersesat. Aku tidak berencana pergi. Pakaian itu hanya sesuatu yang aku ambil secara acak karena pakaian kerajaan Li sangat rumit. Kamu mengambil pakaian dari negara barat. Putri-putri mahkota pasti sudah terbiasa memakai pakaian kerajaan Li. Kamu harus berhenti memakai pakaian santai ini di masa depan untuk menghindari ditertawakan. Beberapa hari lagi ini adalah pesta taman yang diadakan setiap tahun di Taman Ratu Wengi. telah memerintahkan saya untuk mempersiapkan yang mulia. Kamu harus tampil seperti putri mahkota seharusnya di pesta taman. Putri, apakah kamu lelah? Haruskah saya membantu kamu tidur? Aku? Kakak ke-5 terakhir kali kamu meminta ayah untuk membiarkanmu mengorganisir jurnal wilayah barat. Bagaimana perkembangannya? Kakak kedua saya telah mempelajari arsip di perpustakaan Hong Wen. Tapi dokumen-dokumen ini sebagian besar tidak lengkap. Jadi kita perlu mengisi banyak detail ini berjalan lambat. Apa yang sedang kalian bicarakan? Putri ke-9, putra mahkota Pangeran ke-5. Kakak ke-5 telah diperintahkan oleh Yang Mulia untuk menulis tentang wilayah barat di perpustakaan. Jurnal wilayah barat? Apakah perpustakaan Hongwi memiliki banyak peta dan arsip sejarah tentang wilayah barat? Ya, bisakah saya bekerja sama denganmu? Ada apa? Saya tidak bisa membuat keputusan ini. Kamu adalah putri mahkota berikutnya. Bagaimana mungkin saya membiarkanmu melakukan pekerjaan seperti ini? Kamu harus meminta pendapat putra mahkota terlebih dahulu. Putri mengorganisir arsip adalah urusan negara. Sebagai seorang putri bekerja di arsip, itu tidak pantas, itu pantas. Saya tidak akan menimbulkan masalah. Saya hanya rindu rumah, jadi saya ingin melihat hal-hal yang berhubungan dengan negara barat. Selain itu, mengorganisir jurnal wilayah barat akan menguntungkan hubungan antara kedua negara kita. Aku juga ingin membantu.
Bukankah Pangeran Nin baru saja mengatakan bahwa beberapa dokumen belum lengkap? Aku tumbuh besar di istana sejak kecil dan juga besar di Shizhou. Selain itu, istana memiliki banyak koleksi buku dan aku telah membaca banyak buku. Aku mungkin bisa membantumu. Ini, bagaimana menurutmu? Baiklah, besok aku akan meminta petunjuk dari ayahanda. Tapi aku tidak yakin apakah itu nyaman untuk kakak kelima. Karena putri bersedia, maka tentu saja aku senang. Itu bagus. Lihat ke sana. Kakak kedua dan kelimaku juga ada di sana. Mereka mungkin sedang bermain pesta aliran berkelok. Pesta apa? Pesta aliran berkelok. Itu tradisi kekaisaran Li. Setelah ritual mandi musim semi, semua orang akan duduk di tepi sungai. Segelas anggur akan ditempatkan di hulu dan akan mengikuti arus ke bawah. Siapapun yang berhenti harus minum anggur. Dan membuat puisi. Membuat puisi. Yaitu sangat menyenangkan. Ayo kita semua pergi. Tidak. Aku bahkan tidak bisa membaca puisi yang Fang Shanghai suruh aku baca. Apalagi membuat puisi. Tidak masalah, itu hanya permainan. Siapa yang kalah harus minum alkohol sebagai hukuman. Ada alkohol. Kakak kedua. Kakak kelima. Salam semua penyair, apakah kalian butuh bantuan? Kalian datang tepat pada waktunya. Sekarang akhirnya ada cukup orang. Aku tidak tahu bagaimana, jangan khawatir, tidak apa-apa. Jangan khawatir, kami akan mengikuti aturan, tapi kamu bisa melakukan sesukamu, pastikan saja itu berima. Benar, kakak kedua sudah bicara, main saja dengan kami. Jika kamu benar-benar tidak bisa membuat puisi, biarkan kakak kedua yang mengambil hukuman untukmu. Bagaimana jika kita menetapkan tema? Untuk ronde ini, baris atas akan melibatkan cuaca dan pemandangan. Baris bawah akan tentang tumbuhan dan hewan. Oke, ini bagus. Oke, semua orang pergi ke tempatmu. Hujan sore baru saja berhenti, matahari tiba-tiba bersinar. Puisi harus mengikuti aturan dan berima. Menyewa perahu untuk mengunjungi teman lama di kota Peony. Tergantung tinggi adalah layar warna matahari terbenam. Dayung yang cepat menutupi suara pelikan. Dayung yang cepat menutupi suara pelikan. Menyapu air dan banyak gunung. Ikan mas emas untuk dikukus di dapur. Sungai terus mengalir tapi orang sudah tua. Peramal membuat kebohongan palsu. Aku tidak salah, bukankah itu 7 kata? Aku akan minum segelas lagi saja. Toleransi alkohol yang baik, putri. Adegan kembang api di depan mataku. Cerita GSC Villa masih diceritakan. Mimpi romantis mengingatkan arti Maret.
Putri dan putraku membantuku melupakan penyesalan hidup. Fragmen kertas tidak bisa menari bersama. Bunga teratai hanya mekar berpasangan. Takdir akan membuat musuh bertemu. Luoxi, Yongning, apakah aku mempermalukan diriku? Jangan khawatir, ini hanya permainan, jangan terlalu dipikirkan. Benar, ketika Yongning pertama kali membuat puisi, dia dihukum berkali-kali. Kamu mengolok-olokku, puisi 7 kata memang sulit. Ketika aku belajar membuat puisi di usia 6 tahun butuh waktu sebulan untuk mempelajarinya. Putri ke-9 baru saja datang ke Kekaisaran Li, semakin lama kamu tinggal. Aku terus mendengarnya, jadi secara alami aku mempelajarinya. Kamu hanya butuh 1 bulan untuk belajar membuat puisi di usia 6 tahun? Kamu bertingkah seolah kamu sangat hebat. Yongning, jangan bicara lagi. Mengapa kamu menghentikanku? Aku akan pergi sekarang. Jangan selalu menargetkannya setiap kali kamu melihatnya. Dia hanya anak penari dimanja sejak kecil, sangat menyebalkan. Aku membawa ini untukmu dari pos penjaga. Simpan dengan baik. Ahdu hidup di istana berbeda dengan dunia luar. Kami para pelayan harus selalu memikirkan tuan kami. Putri ke-9 adalah calon putri mahkota, kamu adalah seseorang di sisinya. Secara alami akan ada banyak pasang mata yang mengawasimu, memperhatikan setiap gerakanmu. Jika kamu mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai, itu bisa membawa masalah bagi sang putri. Aku tahu kamu anak yang baik. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Yang itu terlihat bagus. Apa yang mereka mainkan? Xiao Feng, karena kamu dari negara 11, kamu pasti tahu cara memanah, kan? Kali ini kita pasti menang. Bagus. Apakah ada hukuman atau hadiah untuk kalah atau menang? Tentu saja setelah 1 ronde berakhir. Yang paling sedikit mengenai sasaran dihukum untuk masuk ke kolam dan mengambil anak panah. Ayo pergi. Wow. Luar biasa. Dia sangat hebat. Panah kuning menang. Aku menang. Orang yang memanah panah merah. Dia memakai itu? Benar, bisakah dia melakukannya? Non, hati-hati. Hei. Perahu terlihat seperti ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kamu serius? Xiao Feng. Xiao Feng. Nona. Xiao Feng, hati-hati. Nona. Xiao Feng. Nona. Tolong, ada yang bantu. Nona. Ada yang selamatkan mereka. Tolong bantu. Xiao Feng. Tolong aku. Xiao Feng. Kak kedua, aku rasa ada yang jatuh ke air. Nona. Tolong aku.
Bangun. 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 Putri ke-9, kamu baik-baik saja? Nona, kamu baik-baik saja. Nona, Yongning cepat bawa Xiaofeng kembali. Oke Xiaofeng, ayo pergi. Syukurlah mereka selamat. Serius putri ke-9. Benar, itu berbahaya. Syukurlah semua baik-baik saja. Syukurlah tidak terjadi apa-apa. Itu sangat berbahaya. Apa yang dia pikirkan? Siapa tahu apa yang dia pikirkan? Yang Mulia. Syukurlah tidak terjadi apa-apa. Sangat berbahaya. Terima kasih Yang Mulia. Cepat pakai ini. K-5, kamu punya keahlian air yang bagus. Syukurlah kamu bisa menyelamatkan putri ke-9 tepat waktu. Yang Mulia, apa yang terjadi? Xiaofeng jatuh ke air. Jatuh ke air? Bagaimana dia bisa jatuh? Dia melompat ke perahu dan kehilangan keseimbangan. Untungnya K-5 ku bisa menyelamatkannya karena dia punya mata yang tajam dan tangan yang cepat. Pangeran Yi. Du tidur sebentar. Putri, kamu sudah bangun. Air. Aku akan ambilkan sekarang. Du. Apakah aku kenal Pangeran Yi sebelumnya? Kenapa dia menyelamatkanku hari ini? Bukan Nona Zhao? Ini airnya. Yang Mulia hanya terkena flu kali ini. Karena Anda telah berlatih bela diri sejak kecil dan memiliki tubuh yang lebih sehat dibandingkan orang lain. Anda seharusnya sudah pulih sekarang. Yang Mulia, saya berani bertanya. Apakah sebelumnya Anda pernah menderita flu parah? Atau mengalami luka dalam? Kedekajia menjajar saya pesukan dan chi di dataran Ias Utara. Dia memang terluka. Itulah alasannya.
Mungkin karena luka sebelumnya Anda belum sepenuhnya pulih. Pasti menyebar kali ini, sehingga Anda mengalami demam rendah yang berulang. Saya akan menulis resep baru untuk Yang Mulia. Minumlah selama 2 hari, dan Anda akan melihat perbaikan. Terima kasih Tuan. Zhao, saya punya satu hal yang tidak saya mengerti, bantu saya memikirkannya. Silakan bicara Yang Mulia. Pada hari itu ketika kami berjalan-jalan di sekitar istana, putri ke-9 dari negara barat dan Cece jatuh ke danau pada saat yang sama. Awalnya saya ingin menyelamatkan Cece, tapi saya tidak tahu mengapa. Saya tidak menyelamatkan Cece, dan malah menyelamatkan putri ke-9. Pasti karena airnya tidak cukup jernih. Dan Anda salah mengenali orangnya. Tidak mungkin saya melihatnya dengan jelas. Saya tidak tahu mengapa setiap kali saya melihat gadis ini, hati saya merasa murung dan saya sakit kepala. Saya juga tidak tahu apa yang salah dengan saya. Yang Mulia. Putri muda keluarga Zhao membawa undangan. Keretanya menunggu di pintu samping. Dia datang sendiri? Ya. Cece. Cece menyapa Yang Mulia Pangeran Yi. Cece mendengar bahwa Yang Mulia terkena flu, jadi saya khusus membawa beberapa obat. Flu apa yang saya alami? Saya hanya ingin bersantai selama beberapa hari. Semuanya baik-baik saja sekarang. Saya telah bersikap tidak sopan. Saya tidak diundang tapi tetap datang, saya mengganggu waktu tenang Yang Mulia. Cece. Saya di sini untuk meminta maaf pada hari itu di kolam. Saya melihat Anda jatuh ke air dan bergegas menyelamatkan Anda, tapi entah mengapa saya. Cece tahu bahwa Yang Mulia untuk negara. Lebih baik tidak membiarkan orang lain tahu tentang hubungan kita. Yang Mulia takut merusak reputasi saya. Selain itu putri ke-9 dari negara 11 itu akan menjadi putri mahkota. Karena Yang Mulia menyelamatkannya, orang-orang tak akan berkomentar buruk. Cece, kamu sangat baik. Salam putri ke-9 apa? Apakah kita akan menemui Pangeran Yi sekarang? Ya, silakan datang. Yang Mulia, Yang Mulia. Saya datang khusus untuk berterima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan saya hari itu. Putri ke-9, saya hanya terkena flu ringan. Tidak bisa menemani Anda, ini bukan masalah besar, silakan kembali. Apa? Anda tidak bisa keluar. Apakah parah? Bukan karena saya kan? Pangeran Yi Anda. Jangan kemari, Yang Mulia. Kepala Anda sakit lagi. Apa yang terjadi padanya? Karena penyakit Yang Mulia, Xiao Feng tidak akan mengganggu.
Silakan. Apa yang terjadi? Mengapa hati saya merasa tidak nyaman? Saya selesai. Tidak buruk, ayo cari Miluo segera. Saya akan mencari anggur terbaik di rumah minumnya agar bisa membuat obat flu. Bukan untuk saya, ayo pergi. Atau karena dia terkena flu. Bagaimanapun saya harus mencari Miluo untuk mendapatkan anggur penghilang flu. Kamu bilang. Ahdu. 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 Permisi, apakah Anda melihat seorang pemuda berpakaian kuning? Seperti burung oriol kecil. Seorang pemuda berpakaian kuning. Seseorang seperti burung oriole kecil. Saya melihatnya. Dia di mana? Bukan kamu. Kamu? Kamu ingat saya? Ada pencuri. Xiao Feng, sudah berbulan-bulan saya tidak melihatmu. Kamu masih sama. Jika kamu berjanji tidak akan berteriak, saya akan melepas titik tekanan diammu. Bagaimana kamu tahu nama saya? Siapa kamu? Kamu tidak ingat siapa saya? Anda adalah seseorang yang dikirim ayah saya? Atau seseorang yang dikirim kakek saya? Lalu siapa Anda? Saya Gujing. Saya tidak mengenal Anda, lepaskan saya harus pergi mencari Ahdu. Saya mencari selama lebih dari setahun hanya untuk menemukan Anda. Anda tidak mau membahas lebih lanjut? Anda mencari saya? Mengapa Anda harus mencari saya? Apakah saya mengenal Anda sebelumnya? Kita dulu adalah pasangan, kita sudah bertukar tanda cinta. Kita sudah merencanakan untuk kabur bersama. Tapi kemudian Anda bertengkar dengan saya dan kabur.
Setelah itu Anda bertemu dengan pembunuh, dan kepala Anda terluka. Anda bahkan melupakan saya. Saya memang bertemu dengan pembunuh dan kepala saya terluka. Tapi meskipun Anda tidak ingat tidak masalah, karena saya akan membuat Anda jatuh cinta lagi dengan saya. Anda sakit? Saya memang lupa beberapa hal tapi saya masih ingat sebagian besar. Jika memang seperti yang Anda katakan kita berencana untuk kabur, berarti kita sudah saling mengenal sejak lama. Mengapa saya tidak ingat apapun tentang Anda? Itu karena Anda membenci saya, tentu saja Anda tidak ingat. Omong kosong. Lepaskan saya harus mencari Ahdu, saya punya banyak hal yang harus dilakukan. Apa hal mendesak yang harus Anda lakukan? Mungkin saya bisa membantu Anda. Saya harus pergi membeli anggur. Baiklah, kalau begitu saya akan menemani Anda membeli anggur. Setelah selesai saya akan mengembalikan Ahdu kepada Anda. Bagaimana saya tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau palsu? Apakah saya terlihat seperti berbohong? Dengan ilmu bela diri saya, jika saya ingin menyakiti Anda, apakah Anda masih akan berdiri di sini dengan aman? Baiklah, untuk saat ini saya percaya pada Anda. Tapi nanti jika Anda tidak mengembalikan Ahdu, saya tidak akan memaafkan Anda. Ayo biarkan Miluo memberikan Anda minuman. Baiklah, ayo. Miluo, Xiao Feng? Hari ini Anda tidak membawa Ahdu tapi malah membawa seorang pemuda tampan. ini Miluo pemilik gudang anggur ini, dia juga berasal dari negara 11. Saya Gujian. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Muda Gu, masuklah mari minum anggur. Tidak, terima kasih, saya tidak datang untuk minum anggur hari ini, saya punya teman yang terkena flu parah. Saya berpikir di negara 11 kita ada anggur-anggur penghilang flu, saya berpikir untuk membawanya kembali untuk dimasukkan ke dalam obat. Sekumpulan baru saja tiba, baru saja dibawa ke gudang. Bukankah Anda biasanya membuat anggur sendiri? Mengapa hari ini datang dari luar? Sebagian besar anggur saya buat sendiri tapi beberapa tidak bisa saya buat sendiri. Contohnya anggur seperti anggur Murbei negara 11 dan yang lainnya tidak bisa saya buat. Tapi sekumpulan ini saya minta tim tentara bayaran untuk mengambilnya langsung dari negara 11, sangat murni. Kalian bahkan punya anggur seperti anggur Murbei? Tentu saja, jika Anda mengatakan begitu saya akan mencobanya, oke? Lain kali Anda datang beritahu saya sebelumnya. Bos-bos anak muda keluarga Gao sedang membuat keributan di rumah Mingyu tentang minum anggur yang Anda buat, cepat ambilkan dia 2 guci. Baiklah, tunggu sebentar, biarkan saya ambilkan anggur untuk mereka berdua terlebih dahulu. Ini tidak bisa, Tuan Muda Gao memiliki temperamen yang sangat buruk, dia tidak akan menunggu. Apa yang bisa kita lakukan? Aku tidak bisa berada di 2 tempat sekaligus. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan membantumu mengantarkannya padanya. Kamu? Aku bisa melakukannya. Ming Yufang? Baiklah, tunggu di sini sementara aku mengambilkanmu anggur. Xiao Feng. Kamu tidak bisa pergi ke tempat seperti itu. Mengapa aku tidak bisa pergi? Kamu tidak bisa pergi, itu tidak cocok untukmu. Aku belum melihatnya. Tuan tampan ini, apakah kamu ingin pergi ke Ming Yufang bersama? Ya, ayo pergi bersama. Di sini. Terima kasih atas bantuannya, sama-sama. Tunggu aku di sini, oke? Aku pergi dulu. Di sini, ikuti jalan ini. Xiao. Tuan-tuan muda, tenanglah, oke? Zhao, Shisuan, jangan kira aku tidak berani menyakitimu. Aku jelas datang ke sini sebelummu. Apa hakmu mengambil Ming Yue? Lalu bagaimana kalau aku datang lebih dulu? Ming Yue tidak mau melihatmu. Kalau aku tidak bertemu Ming Yue hari ini, aku akan segera membawa orang untuk menghancurkan tempat ini. Ibu Wang, jangan khawatir. Dengan aku di sini dia tidak akan berani. Semua karena kamu merusak hal baikku. Ibu Wang, aku akan menebus kebebasan Ming Yue. Berapa harga Ming Yue? Aku akan membayar 3 kali lipat. Aku akan membayar 4 kali lipat. Berhenti berkelahi. Kalian berdua tuan-tuan berkata ingin menebus kebebasan Ming Yue, tapi apakah dia setuju dengan kalian? Kalian terlihat seperti anak-anak dari keluarga bangsawan, namun kalian begitu tebal muka, apakah kalian tidak takut kata-kata tersebar dan kalian akan menjadi bahan tertawaan? Dari mana kalian berasal? Urus-urusan kalian sendiri. Lihat. Kalian hanya orang kasar yang menggunakan kekerasan ketika tidak bisa berdebat. Tidak heran Ming Yue tidak suka kalian. Tuan.
Tuan. Kalian datang ke tempat seperti ini untuk mencari sedikit kebahagiaan, tidak perlu membuat keributan seperti ini. Asalkan kalian punya niat datang lebih awal besok. Mingyu datang. Mingyu. Mingyu. Aku tidak enak badan akhir-akhir ini, maaf telah membuat kalian berdua menunggu. Kalian adalah anak-anak dari para menteri dan akan menjadi pilar di masa depan. Tolong jangan rusak persahabatan kalian karena aku. Mingyu, hari ini, aku menakutimu, aku akan meminta maaf lain kali. Tuan muda tidak main lagi. Mingyu, maafkan aku lain kali aku akan datang menemuimu. Tuan senang mereka sudah pergi. Kak Gujian, kukira kau sudah tiada. Yan Er. Sekarang aku adalah Mingyu dari Mingyu Fang. Aku bukan lagi Yan Er dari keluarga Chen. Aku tidak pantas menyandang nama itu. Seharusnya kau memanggilku Mingyu. Tapi bagaimana bisa kau berada di Mingyu Fang? Apa yang kau bicarakan? Pegang ini dengan hati-hati. Kak Mingyu. Jangan sedih, menurutku pria kayak itu semuanya menjijikan. Apa hebatnya terlihat sombong dan tak terkalahkan. Kalau mereka menyukai Kak Mingyu bukan berarti Mingyu harus mendengarkan mereka. Apakah Kekaisaran Li masih memiliki hukum? Kau tidak mengerti. Keluarga Gao dan Zhao adalah pejabat tinggi pemerintah. Terutama Gao Zhen itu. Dia adalah preman muda terkenal di kota Shangjing. Tidak ada yang berani melawannya. Aku tidak percaya itu. Apakah tidak ada yang bisa mengendalikannya? Kak Mingyu, kau diperebutkan oleh orang-orang itu. Pernahkah kau berpikir untuk meninggalkan Mingyu Fang? Xiao Feng benar. Nona Mingyu. Kau seharusnya meninggalkan tempat seperti ini. Meninggalkan? Kemana aku harus pergi? Siapa? Jian Er. Kemana saja kau selama beberapa bulan terakhir? Aku dengar dari Pei Xiao bahwa ada yang menyusup ke istana beberapa hari lalu. Apakah itu kau? Mengapa kau tidak mencariku ketika sampai di Shangjing? Apakah kau masih menyalahkanku? Aku melihat Yan Er. Yan Er. Dia masih hidup. Di mana dia? Mingyu Fang. Selama ini dia tinggal di Mingyu Fang. Menjadi pejabat yang jujur dan tegas. Ini kesalahanku. Kau tidak memberitahunya bahwa aku masih hidup, kan? Bagus. Bagus kau tidak memberitahunya.
Jian Er. Kemana kau pergi? Aku hanya datang untuk memberitahumu tentang Yan Er. Jika kau ingin menemukanku, datanglah ke rumah minum Miluo. Di luar sangat berbahaya. Mengapa kau tidak pindah kembali? Tidak, terima kasih. Aku sudah mendapatkannya. Dari mana kita harus mulai menyelidiki? Gu. Pangeran Yi. Putri ke-9? Apa yang salah? Terakhir kali bukankah kau sakit karena aku? Aku secara khusus menggunakan anggur-anggur dari negara sebelah kita untuk membuatkanmu obat melawan flu. Juga jahe tua di sini. Ini membutuhkan waktu 3 jam untuk membuatnya. Cobalah. Putri ke-9 pilekku sudah sembuh total. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Bagaimana bisa kau sembuh begitu cepat? Bahkan jika kau tidak sakit, kau masih bisa meminumnya, rasanya sangat enak. Aku bilang padamu ini jauh lebih enak daripada minuman keras dari dinasti Li Mu. Lagi pula aku menyelundupkan ini dari luar istana temanku, memberikannya padaku. Ini, teman? Putri ke-9, kau belum keluar dari istana dalam 3 bulan terakhir kan? Di mana kau berteman ini? Oh, benar. Kau tidak perlu terlalu peduli, tapi tetap saja minumlah setiap hari. Aku menjamin kau akan merasa lebih baik dalam 3 hingga 5 hari ke depan. Bantu aku pegang ini. Hien. Aku benar-benar ingin berterima kasih padamu. Kau telah menyelamatkanku 2 kali. Aku ingin berteman denganmu. Apa kau benar-benar ingin berterima kasih padaku? Bagaimana mungkin itu bohong? Katakan padaku apa yang kau inginkan dariku. Aku menjamin aku bisa melakukannya untukmu. Baiklah, aku akan berpura-pura kau benar-benar ingin berterima kasih padaku. Mengenai hadiah rasa terima kasih, aku belum memikirkannya sepenuhnya. Beri aku sedikit waktu lagi untuk berpikir. Oke. Putri ke-9. Putri ke-9. Aduh. Cepat ambil ini. Beritahu aku saat kau memikirkannya. Aku datang.